Selamat pagi anak-anak, untuk hari ini kita akan lanjut mata pelajaran tema 6, muatan IPA tentang perpindahan kalor. Sebelum lanjut materi, coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Apa yang kita rasakan jika memegang gagang sendok seperti gambar di samping? Agar anak-anak lebih paham atau lebih jelas materi tentang perpindahan kalor, maka anak-anak silakan menyimak video ini. Pengaruh kalor. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Dan jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Ingat, benda memiliki 3 wujud. Yang pertama ada padat, kedua ada cair, dan yang ketiga ada gas. Coba anak-anak perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor. Yang pertama ada membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair ke benda padat. Yang kedua ada mencair, merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair. Yang ketiga ada menguap, merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Yang keempat ada mengembun, merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Yang kelima ada menyublim, merupakan perubahan wujud benda dari padat ke gas. Sedangkan yang keenam ada mendeposisi atau mengkristal, merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Untuk selanjutnya kita akan bahas materi mengenai suhu. Kita sudah mengetahui bahwa suhu dapat diukur menggunakan termometer. Termometer menggunakan prinsip berdasarkan pengaruh suhu terhadap perubahan volume zat. Volume zat cair memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu Celsius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang keempat ada Kelvin. Celsius yaitu suhu kisaran 0 sampai 100. Reaumur suhu kisaran 0 sampai 80. Fahrenheit suhu kisaran 32 sampai 212 dan Kelvin suhu kisaran 273 sampai 375. Di sini ada gambar termometer ruang dengan 2 jenis skala, yaitu skala Celsius dan juga skala Fahrenheit. Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan suatu benda. Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Umumnya, benda akan memuai ketika dipanaskan dan menyusut kembali ketika didinginkan. Sebaliknya, ada benda yang menyusut jika didinginkan dengan suhu tertentu. Penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Berikut adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda. Ya, di sini ada pemasangan rel kereta yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian.
Sedangkan pada gambar di sebelahnya adalah ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut. Cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah, sehingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya menjadi sama. Adapun cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lain tidak selalu sama. Yang pertama ada konduksi. Yang kedua ada konveksi. Dan yang ketiga ada radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Adapun contohnya, mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Yang kedua, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Yang ketiga, mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Untuk selanjutnya ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Adapun contohnya, air yang dipanaskan di dalam panci. Yang kedua, peristiwa angin laut dan juga angin darat. Untuk yang ketiga, ada radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Adapun contohnya, yang pertama, menjemur cucian saat matahari terik. Yang kedua, tubuh terasa hangat dekat dengan api. Adapun keuntungan dan kerugian tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, konduksi. Contohnya memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya air lebih cepat mendidih dan kerugiannya logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Adapun cara antisipasi, yang pertama, memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Yang kedua, menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Yang kedua, konveksi. Contohnya, adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Cara antisipasi, yang pertama, menggunakan tutup panci saat memasak air. Yang kedua, tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Yang ketiga ada radiasi. Contohnya, pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Dan untuk cara antisipasi, menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, tampak seseorang membuka tutup panci menggunakan lap. Apakah anak-anak tahu tidak mengapa orang tersebut menggunakan lap untuk membuka tutup panci? Ya, benar. Di mana kain lap termasuk bahan yang bersifat isolator. Kain lap digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dari tutup panci, sehingga tangan terhindar dari luka bakar. Selain itu, tutup panci terbuat dari wadah aluminium, di mana aluminium dapat mempercepat perpindahan kalor sehingga air lebih cepat matang.
di mana isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Coba anak-anak perhatikan tabel berikut. Nomor 1, jenis perpindahan kalor ke konduksi. Cara menghambat perpindahan kalor tersebut menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Selanjutnya, cara mempercepat perpindahan kalor tersebut menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan juga besi. Yang kedua ada konveksi, yang cara menghambat perpindahan kalornya menjauhi atau memadamkan sumber panas. Cara mempercepat perpindahan kalor tersebut memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Yang ketiga ada radiasi. Cara menghambat perpindahan kalor dengan cara menjauhi atau memadamkan sumber panas. Cara mempercepat perpindahan kalor tersebut memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Adapun contoh benda konduktor dan juga benda isolator. Benda konduktor contohnya besi, emas, tembaga, perak. Untuk benda isolator, contohnya berlian, oli, karet, dan juga gelas plastik. Sekian materi yang dapat Miss jelaskan pada pertemuan hari ini. Untuk sekarang, Miss cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih.